سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي Agama Islam adalah agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab aslama yang berarti selamat, sejahtera atau berserah diri. Islam juga berarti kedamaian dan keselamatan yang berdasarkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga dimaknai dengan perbuatan bijak dan orang yang menganut agama Islam disebut dengan Muslim. Sebelum membahas sejarah Islam, terlebih dahulu perlu disinggung kondisi sosial bangsa Arab sebelum kedatangan Islam untuk mengetahui latar belakang sosial bangsa Arab ketika Islam datang, sehingga dengan mudah membandingkan antara kondisi Arab sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Sama seperti agama lain yang ada di muka bumi, agama Islam memiliki sejarah yang perlu diketahui oleh penganutnya. Sejarah atau dalam ajaran pendidikan Islam disebut sebagai ilmu tarikh. Namun, sebelum lanjut, support kami dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Zaman sebelum datangnya Islam ke dunia, terutama di negara Timur Tengah, wilayah Arab dikelilingi oleh dua kekaisaran besar, yakni Romawi Timur di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Wilayah kekuasaan Romawi Timur mencakup Syria, Mesir, Palestina, Turki, Asia Kecil dan beberapa bagian dari benua Eropa. Puncak kejayaan Romawi adalah pada saat kepemimpinan Justinus 483 hingga 565 Masehi. Pada masa itu terjadi peperangan antara Kekaisaran Romawi Timur dan Persia. Peperangan dengan Persia menyebabkan pengaruh mereka melemah, sehingga saat Islam tumbuh dan kuat mereka dapat ditumbangkan dan wilayahnya masuk ke dalam kekuasaan agama Islam. Agama Kristen adalah agama besar yang saat itu berkembang di daerah kekuasaan Romawi, dan Kaisar Konstantin mengakui agama Kristen sebagai agama yang sah dan banyak dianut masyarakat dan menjadikannya sebagai agama negara. Sementara pada kerajaan Persia, agama yang dianut adalah agama Zoroaster. Kaisar Parwis merupakan penguasa terakhir Kekaisaran Persia yang mencintai kekuasaan, kekayaan, kemewahan, dan memiliki istri yang beragama Kristen. Kaisar Parwis juga pernah merobek surat Nabi Muhammad dan mengusir utusan yang membawa surat itu. Pada masa Kaisar Yazdegerd ketiga, pasukan Muslim dari Arab berhasil menaklukkan Persia. Masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam berada dalam kondisi politik, ekonomi dan budaya yang sedang kacau dan terpecah-pecah, serta tidak adanya pemimpin di antara mereka. Masyarakat Arab terbelah menjadi suku-suku dan kabilah-kabilah yang didasari oleh hubungan darah dan kepentingan dalam mempertahankan suku mereka masing-masing. Bangsa Arab sebelum Islam mempercayai mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang dan bertumpu sistem kepercayaan paganisme, yakni kepercayaan yang menyembah dewa, roh, hantu, azimat dan lain sebagainya, yang mana dalam Al-Quran hal itu disebut sebagai kemusyrikan. Bangsa Arab pra-Islam juga menyembah berhala, kecuali para penganut agama Yahudi dan Nasrani yang jumlahnya tidak banyak. Tidak hanya itu, mereka menyembah matahari, batu, pohon, bintang, serta angin. Berhala-berhala yang paling besar sesembahan mereka dinamai Lata, Mana, Uzza, dan Hubal. Dan berhala itu diletakkan di sekeliling Ka'bah yang dapat disembah dalam acara keagamaan saat itu. Di sisi lainnya terdapat sejumlah penganut agama Yahudi dan Nasrani yang masih mempertahankan ajaran agamanya, termasuk ajaran keesaan Tuhan atau monoteisme. Masa awal kedatangan Islam diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dan selanjutnya beliau menyampaikan Islam kepada seluruh kaum Arab setelah Allah mengangkatnya menjadi Rasul.
Nabi Muhammad pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib yang wafat saat berdagang. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal ketika beliau berusia 7 tahun. Pada usia 70 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Hingga pada akhirnya, pada 17 Ramadan 11 Hijriah atau 6 Agustus 611 Masehi, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad terpilih sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam sangatlah tidak mudah. Sebagai Rasul yang terpilih, beliau memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran tersebut dan mengabarkan kebenaran ke seluruh umat di dunia. Maka sejak saat itu Nabi Muhammad bertekad untuk melaksanakan tugasnya dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Pada awalnya beliau hanya mengajarkan kepercayaan itu pada orang terdekat. Secara perlahan dakwah beliau mulai disampaikan secara terbuka, dan dari dakwah tersebut ada yang menerima dan tentunya ada yang sangat menolaknya. Tantangan hebat itu datang dari kaumnya sendiri, yakni kaum Quraisy. Pertentangan itu berujung pada kekejaman terhadap kaum muslimin dan ancaman pembunuhan beliau. Maka Nabi Muhammad pun hijrah keluar Makkah menuju kota Yathrib yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Di sana Nabi Muhammad lebih diterima, di mana banyak penduduk Yathrib bersedia untuk memeluk agama yang diajarkan. Strategi dakwah Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan iman kepada para sahabat. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan tauhid pada para sahabat dan kaumnya sebagai dasar kehidupan manusia, di mana hakikat penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ajaran ini adalah ketika seseorang telah beriman pada Allah, maka ia wajib mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membela kepentingan agama dan membela Islam. Maksud inilah yang membuat para sahabat Nabi Muhammad rela berkorban demi membela agama Islam. Yang kedua, dakwah secara bertahap. Dalam berdakwah, beliau menggunakan tahapan dan strategi yang jelas, di mana beliau memulai dengan keluarganya sendiri sebelum menyebarkan ke lingkungan terdekat, dan kemudian dilanjutkan ke masyarakat luar sedikit demi sedikit. Selain itu, Rasul juga mengajak para sahabat yang disegani oleh bangsa Quraisy untuk ikut serta dalam menyebarkan agama Islam. Rasul juga mengajarkan nilai-nilai Islam dan cara menjalankan ibadah secara bertahap seperti salat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya. Yang ketiga, memanfaatkan potensi yang ada. Nabi Muhammad menggunakan potensi manusia yang ada dalam dakwahnya secara efektif. Salah satu caranya adalah dengan menikahi Khadijah dan mengajak pamannya yang memiliki kekayaan berlimpah untuk memberikan dana untuk dakwahnya. Selain itu, Nabi juga memiliki sahabat yang memiliki pengaruh besar dalam suku Quraisy. Merekalah yang membantu dan melindungi Rasul dalam perangnya. Nabi Muhammad juga memanfaatkan potensi intelektual sahabatnya demi kepentingan agama Islam, seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Keunggulan diplomasi dan dakwah Nabi Muhammad menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. Saat peperangan antara Madinah dan Makkah terjadi, banyak penduduk Makkah yang sebelumnya menolak ajaran Islam justru berbalik untuk memeluk Islam. Setelah kota Makkah ditaklukkan, usaha keras Nabi Muhammad pun mulai berbunga di bangsa Arab. Pada akhirnya, hampir seluruh jazirah Arab telah memeluk agama Islam ketika beliau meninggal dunia. Setelah kematiannya, beliau digantikan bukan dengan Nabi, melainkan dengan khalifah pengganti. Ada 4 khalifah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Khalifah ini adalah sahabat terdekat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa umat Islam tetap menjalankan perintah agama yang telah diajarkan sebelumnya. Hasilnya agama Islam pun berkembang luas ke seluruh dunia.
Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncullah kekaisaran Arab seperti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan Utsmaniyah yang menghubungkan daya dari keempat khalifah pertama Islam. Peningkatan kekuatan dinasti itu sejalan dengan penguatnya pengaruh agama Islam ke Eropa serta Afrika. Indonesia pun telah mengenal sejarah berdirinya agama Islam sejak abad awal ke-7 Masehi atau Hijriah. Meskipun begitu, pengaruh awalnya tidak terlalu besar dengan hanya melalui perdagangan dengan para pedagang Muslim yang saat itu berlayar ke Indonesia untuk berhenti beberapa waktu atau sementara saja. Hal ini dikarenakan pada saat itu pengaruh Hindu-Buddha tersebut jauh lebih besar dengan banyaknya kerajaan yang berkuasa seperti Kerajaan Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan sebagainya hingga adanya sejarah Kerajaan Aceh. Tetapi pada akhirnya, kerajaan Hindu-Buddha mengalami penurunan dan Islam pun perlahan-lahan berkembang di Nusantara. Pengenalan Islam pada saat itu lebih baik dan khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara, dan terus berjalan hingga beberapa abad kemudian hingga adanya sejarah berdirinya HMI dan sejarah Bank Islam di Indonesia. Peninggalan Nabi Muhammad yang berupa ajaran agama Islam terus berkembang hingga sekarang dengan pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Hal ini terus berjalan dan kerja keras Nabi Muhammad SAW terus dihidangkan dengan baik dan jasa beliau akan diingat sepanjang masa.